Salam sejahtera, saya Dr. Hendrita Ernestia S. Saya dosen di Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Sugio Pranoto Semarang. Saya akan mendeskripsikan salah satu materi praktikum yang saya ampu, yaitu histologi organ yang berhubungan dengan saluran cerna, di mana materi tersebut berhubungan dengan dan merupakan bagian dari blok 2.3, yaitu digestif, endokrin, dan urinaria. Capaian pembelajaran lulusan di sini adalah kita mengharapkan bahwa mahasiswa mampu menunjukkan pemanfaatan teknologi dan informasi kesehatan yang tepat sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dengan CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi normal sistem digestif, dan sub CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur normal sistem digestif. Indikator penilaian yang dipakai adalah ketepatan dalam mengidentifikasi struktur normal sistem digestif, di mana terdapat metode pembelajaran, kuliah, dan praktikum. Kuliah akan diadakan 6 kali dengan waktu 100 menit, dengan kriteria bentuk penilaian berupa ujian CBT, di mana bobot penilaiannya adalah 6% kumulatif dari 50% nilai blok dari CBT. Kemudian ada juga praktikum diadakan 5 kali dengan waktu 180 menit. Penilaian dalam praktikum adalah post-test 20%, laporan praktikum 20%, dan ujian praktikum atau responsi 60%, total mencapai 100%. Bobot penilaian yang diambil adalah 4% kumulatif dari 20% nilai blok praktikum. Baik, saya akan melanjutkan dengan kegiatan praktikum. Oke, baik adik-adik, selamat pagi ya. Hari ini kita akan praktikum organ yang berhubungan dengan saluran cerna ya. Praktikum histologi hari ini. Organ yang berhubungan dengan saluran cerna yang kita tahu ada 4 ya. Yang pertama adalah kelenjar saliva mayor, yang kedua adalah pankreas, yang ketiga adalah hati, dan yang keempat adalah kandung empedu. Walaupun dia tidak berhubungan kayaknya dengan saluran cerna, tapi organ-organ ini akan membantu saluran cerna untuk memproses dan memetabolisme semua makanan yang kita makan, ya. Oke, baik. Karena ini histologi, kita harus mengetahui capaian pembelajarannya dulu ya. Selalu yang namanya histologi kita harus mengetahui struktur bangunannya. Jadi mikroskopi struktur bangunannya kita harus tahu, dan kemudian yang harus kita tahu juga adalah histofisiologinya, fungsinya tuh apa. Sebagai organ gitu ya, organ empedu, organ hepar, organ pankreas, organ saliva, itu masing-masing semua kalau dalam satu kesatuan itu dia punya fungsi sebagai organ. Tetapi karena ini kita belajarnya adalah belajar histologi, maka setiap sel-sel itu ternyata juga punya fungsi atau part-part yang kecil yang nanti akan membantu dan akhirnya menjadi satu kesatuan tugas si organ tersebut. Ya, jadi kita harus selalu mengetahui histofisiologinya. Oke, baik. Ya, kelenjar saliva ya. Kelenjar saliva itu ada 3 ya. Ada 3 kelenjar saliva yang mayor. Kelenjar saliva itu ada 2, mayor dan minor. Tetapi yang mayor itu menghasilkan 90% dari saliva kita. Makanya yang kita pelajari adalah yang paling utama dulu, yaitu 1 ya, kelenjar parotis. Yang kedua, ada kelenjar submandibular, letaknya di bawah mandibula. Lalu yang berikutnya lagi adalah kelenjar sublingual. Dan ini semua dia akan menghasilkan sekretnya, yaitu seros, mukos, dan seromukos. Kenapa menghasilkannya 3 ya, tergantung sel mana yang menghasilkan apa. Jadi kalau selnya acini serosa, maka dia akan menghasilkan sekretnya yang seros. Tapi kalau acini mukosa, dia akan menghasilkan sekret yang mukosa. Tetapi kalau dia yang double, dia akan menghasilkan seromukos. Atau di area organ tersebut ada yang hanya menghasilkan seros saja, atau ada yang menghasilkan mukos saja. Atau ada selnya keduanya tapi dia nggak berdekatan ya, berarti hasilnya 2. Seperti itu ya. Oke, baik. Sel yang kita pelajari di di histologi mengenai kelenjar saliva ada sebenarnya 3 sel utama, yaitu sel acini serosa,
sel asini mukosa, dan kemudian sel mioepitel. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Yang asini serosa yang ini. Ya, ini adalah asini serosa dan ini adalah asini mukosa. Asini mukosa rupanya agak seperti buah manggis dan pada pengecatan dia akan terlihat pucat. Kalau yang asini serosa, yang ini tadi ya, ini dia akan terlihat lebih ungu, warnanya lebih solid, lebih ungu pada pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, sel mioepitel itu di mana? Sel mioepitel itu ada di pinggir-pinggirnya, ya, ini ya, di pinggir-pinggir dari apa namanya ini, ya, ini, ya, ini itu adalah sel mioepitel. Kok ada mioepitel sih? Mio itu apa? Otot kan? Berarti kalau ada otot di dekat kelenjar, fungsinya ototnya apa? Untuk berkontraksi, untuk meres, ibaratnya isi dari produksi kelenjar tadi keluar. Keluarnya lewat mana? Tentu saja lewat saluran-saluran. Ya, salurannya nanti ada dari saluran yang terkecil, ya. Oh iya, di sini ada asini tadi mukosa. Nah, asini mukosa ini punya mioepitel nggak? Punya. Tapi letaknya di bawah, jadi tidak terlihat, gitu ya. Tapi punya juga dia mioepitel. Oke, lah terus apa? Asini ini dia akan produksi, seros, yang ini akan produksi mukos, lalu dikeluarkan lewat saluran-saluran. Kemarin pada saat kuliah, histologi, ya, ada yang masih ingat nggak? Salurannya mulai dari terkecil sampai bisa akhirnya keluar menjadi saliva, itu apa saja? Oke, apa? Ductus dari paling kecil sampai paling besar itu yang pertama ductus intercalatus, lalu ada ductus striata, ada ductus intralobularis, dan yang paling besar ductus interlobularis. Iya, betul ya. Jadi benar ya kata Bella tadi bahwa ini misalnya contoh yang ini atau yang ini atau yang ini, gitu ya. Dia akan meres ya, akan kontraksi, terus dia akan mengeluarkan sekretnya. Keluar dulu ductus intercalatus, lalu dia membesar. Ductus kan saluran itu selalu membesar, kayak ranting pohon dia akan membesar. Maka ini akan masuk ke ductus striata. Nanti bukan pada potongan yang ini, kita akan melihat ductus yang lebih besar lagi, namanya ductus apa tadi? Intralobularis, lalu yang lebih besar lagi apa? Interlobularis. Oke, baik, ini sudah paham ya? Oke, terus berikutnya. Nah, kita belajar dulu sebentar sebelum yang ini saya mau tanya. Tadi ada 3 kelenjar saliva mayor. Apa saja? Ada yang bisa jawab? Saya dok, ada dari yang kelenjar parotis di sini, kemudian ada yang submandibula di bawah, terus yang terakhir ada sublingual di bawah lidah. Bawah sini. Ya, oke. Baik ya. Oke, kita pelajari kalau gitu yang pertama. Yang pertama adalah kelenjar parotis. Kelenjar parotis ini khusus hanya menghasilkan sekretnya serosa. Makanya semua warnanya ungu, nggak ada yang warnanya putih yang kayak manggis tadi. Karena semua sekretnya adalah seros. Tadi saya sudah mengatakan yang mukos, asini mukos, dia warnanya agak putih, terlihat pucat. Yang warnanya keunguan ini adalah yang seros. Di kelenjar parotis hanya ada 1 asini, yaitu asini serosa, dan dia semua warnanya sama. Ini kebetulan di perbesaran 10 kita dapatkan di sini terlihat ductus interlobularis. Dia kelihatannya memanjang seperti itu. Lalu biasanya di dekatnya interlobularis tuh biasanya masih ada jaringan ikatnya sedikit. Tapi ini terpotongnya agak sedikit jelek gitu ya pada saat pemotongan preparat. Oke, baik. Ingat ya, jadi semua yang keunguan ini adalah asini serosa. Oke, baik. Berikutnya tadi apa? Submandibular. Oke, submandibularis ya. Ini adalah yang kedua ya. Submandibularis di mana kita bisa melihat ada 2 ya. Ada yang warnanya selnya keputihan, berarti tadi apa isinya? Asini mukosa. Lalu ada yang warnanya lebih keunguan. Itu berarti apa? Asini. Oke, berarti kelenjar submandibularis menghasilkan
Asini mukosa itu selnya. Berarti sekretnya adalah sekret mukos dan sekret serus. Oke. Ada pertanyaan di sini. Ya, ini semua yang kelihatan ada putihnya adalah asini mukosa, yang ada pinknya atau keunguannya di sini adalah asini serosa. Sudah paham ya? Oke, berikutnya. Kelenjar berikutnya di sini masih submandibularis ya. Tetapi ini pada potongan yang lebih besar. Tadi pada perbesaran 10, ini pada perbesaran 40. Kita bisa melihat duktus yang tadi dikatakan oleh Bella, ya. Di sini kita melihat ya bangunan ini, ya. Di sini ada asini serosa, lalu ada ductus intercalatus, lalu ada di atasnya ductus striata. Kelihatan ya? Membesar ya tadi ya, seperti gambar yang contoh yang bagan seperti itu. Nah, terus di atasnya lagi ini apa? Ini kemungkinan besar adalah ductus intralobularis. Di sini ada nggak yang intralobularis? Di sini kebetulan nggak kelihatan. Tapi kalau kita nanti lihat di mikroskop, pindah, digeser, pasti akan terlihat. Dia terlihat lebih besar ductusnya. Karena kan membesar salurannya, gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi di sini semua yang putih berarti asini mukosa, yang lebih keunguan berarti asini serosa. Oke, baik ya. Ada kekhasan di sini ya. Ada kekhasan di sini, di mana di sini ada sel juga yang menghasilkannya seromukos. Dia adalah posisi asini mukosa, tapi setengahnya ditutupi oleh serosa. Serosanya biasanya membentuk bulan sabit. Kita biasanya menghafalkannya atau melafalkannya dengan demilunar serosa. Ada yang ingat film Korea? Film Korea kan ada tuh ya, tentang bulan sabit, apa judulnya? Hotel de Luna ya. Jadi kalau kita nginget-nginget ini, oke, demilunar serosa sama ya, bulan sabit. Seperti itu ya. Ini hanya mencari apa namanya ya? Mencari gimana caranya kita supaya menghafalnya lebih gampang ya. Di sini kelihatan ya. Dia hanya kelihatan separuh gitu ya. Nanti digeser lagi preparatnya bisa kelihatan lagi ya. Jadi dia demilunar serosa ini, misalnya contoh di sini ya. Ini yang kayak manggisnya mukosa. Lalu di sini demilunar serosanya ya, asini serosanya tuh nempel gitu ya. Nama lainnya adalah von Ebner atau sel bulan sabit Giannuzzi. Oke, baik. Ada pertanyaan? Belum. Nanti kita akan pelajari juga ductus yang terlihat yang lain, ya. Oke, sekarang kelenjar tadi yang Joshua bilang ya, ini adalah kelenjar yang ketiga, yaitu sublingualis, letaknya di bawah lidah. Oke, baik ya. Ini kita sini melihat semua yang kelihatannya keunguan ini adalah kelenjar serosa, asini serosa. Selnya asini serosa menghasilkannya seros. Yang kelihatan agak lebih pucat, ya masih ada putih-putihnya seperti itulah asini mukosa. Nah, di sini kita bisa lagi lihat yang tadi Bella bilang ya. Di sini ada ductus intercalatus, lalu besarnya lagi ada ductus striata. Nah, kita bisa lihat lagi, lebih besar lagi dari ductus striata, kita bisa melihat ductus intralobularis. Ini sama yang itu di atas ya, itu dua-duanya ductus intralobularis. Yang interlobularis gimana? Lebih besar lagi. Ini ada di sini kebetulan. Ya, jadi yang interlobularis lebih besar lagi dari intralobularis yang ini. Jadi yang di sini gambar ini paket lengkap. Ya, baik. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Udah paham ya? Paham. Oke. Sekarang kita mempelajari pankreas. Ada yang tahu letak pankreas di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Di dekat lambung ya, di atas sini ya, ke arah duodenum dia. Oke, ya baik. Histologinya gimana? Histologinya ini paling gampang mengingatnya karena ini kita lihat semua, ini warnanya keunguan berarti ini adalah asini serosa.
lalu kok di sini ada yang putih-putih? Apakah ini kumpulan asini mukosa? No. Ya, ini adalah Pulau Langerhans. Oke, baik. Siapa yang tahu ya Pulau Langerhans itu menghasilkan apa aja? Apa? Ayo, Boy. Yang alfa insulin, yang beta insulin, yang delta somatostatin, yang alfa glukagon. Yang alfa glukagon, lalu yang beta insulin, lalu yang delta, somatostatin. yang gamma? Lupa. Oke, kamu apa? Tahu? Kalau yang gamma itu polypeptide pancreatic. Iya, betul ya. Yang gamma itu sering dibilang PP cell atau F cell. Dia polypeptide pankreatik. Ya, jadi ada 4 fungsinya nih dari Pulau Langerhans gitu. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ya. Dok, kenapa ada endokrin dan ada eksokrin? Oke, ini ya berarti ya. Ini ada eksokrin, ini ada endokrin. Karena si pankreas itu memang menghasilkan 2. Ada kelenjar eksokrin, ada endokrin. Yang endokrin menghasilkan hormon, ya seperti tadi yang udah disebut sama Boy. Kemudian yang eksokrinnya menghasilkan enzim-enzim. Kemarin kan udah ada di kuliah, lupa ya? Ayo, siapa yang tahu eksokrinnya menghasilkan apa aja? Saya Dok, di antaranya itu ada amilase, lipase, dan protease. Jadi ada amilase ya untuk bantu metabolisme karbo. Lalu protease, protein, lalu lipase. Iya betul ya. Jadi makanya dia fungsinya 2. Dia menghasilkannya 2. Ada eksokrin, eksokrinnya menghasilkan apa? Enzim-enzim. Masih ada lagi ya selain 4 itu. Itu yang utama tadi. Kemudian yang Pulau Langerhansnya ini adalah menghasilkan yang endokrin. Gitu ya. Pulau Langerhans ini punya nama lain yaitu insula pankreatika endokrin. Ya, jadi nanti kalau ditanya apa itu insula pankreatika endokrin, itu adalah Pulau Langerhans di pankreas. Kalau saya ngingetnya ini apa ya supaya saya nggak lupa dari pertama kali saya dulu belajar masih kuliah, saya nggak lupa. Ini saya ngingetnya nih bentuknya agak kayak brokoli. Ini cuma jembatan keledai ya supaya ingat terus ya. Ini bukan hanya ada 1, jadi ada lobulus-lobulus seperti ini banyak, dan ini adalah bagian dari pankreas seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada, kita lanjut ya. Oke, 1 lagi, masih 2 lagi, sebentar ya. Ini kita akan mempelajari hepar ya, atau hati ya. Nah, hati ini selalu bentuknya heksagonal, dia 6. Ya, bentuknya heksagonal dan di tengahnya nanti ada vena centralis. Dia bentuknya sebenarnya kalau dipotong-potong, diiris-iris gitu bisa tipis gitu, bentuknya kayak lempeng-lempeng. Ya, ruang-ruangnya dipisahkan sama namanya ruangan sinusoid. Yang kelihatan ini apa? Ini adalah sel-sel hepatositnya. Oke, baik, kita lihat secara histologisnya ya. Histologisnya agak kurang menarik ya. Histologisnya seperti ini, bentuknya kelihatan juga tetap ya heksagonal seperti itu. Di tengahnya ada vena centralis. Lalu ini ada apa? Kok ada sesuatu yang istimewa? Ini adalah yang namanya triad porta. Jadi pertemuan antara beberapa beberapa heksagonal hepar gitu kan, pertemuan-pertemuan, dia ada satu segitiga. Triad porta. Ada yang tahu isinya kira-kira apa aja? Oke, baik. Isinya apa aja? Sebutkan. Ada cabang vena porta, terus ada cabang arteri hepatika, terus juga terdapat tubus biliaris, dan juga terdapat limfe. Oke. Ada limfenya juga di situ gitu ya. Jadi ini yang harus kita tahu dari hepar ini adalah ini bentuknya dia heksagonal, di tengahnya ada vena centralis, lalu di sini bentukannya ini adalah plat dari lempeng hati seperti itu dengan sel-selnya semua ini adalah sel-sel hepatosit ya. Dia berada di mana? Di ruang-ruang sinusoid. Ya. Oke, baik, lanjut ya. Tinggal 1 lagi ya.
ini adalah kandung empedu sama dengan hampir semua saluran cerna ya, dia mempunyai 4 lapisan. Lapisan terdalamnya di sini, lapisan terluarnya di sini. Berarti ini adalah bagian dalam dari kandung empedunya. Berarti ini lumennya. Nah, di sini ya, ini semua ya, yang epitel ini semua adalah disebutnya tunika mukosa. Lalu di bawahnya persis ya, ini adalah tunika submukosa. Di bawah mukosa, submukosa ya. Lalu ini ada tunika muskularis. Kenapa? Karena dia ada muskulus. Semua saluran cerna ya, dia dibungkus oleh 2 muskulus. Selalu ada yang bentuknya sirkuler ya, atau inner sirkuler atau sirkularis dalam ya. Lalu kemudian ada yang berdiri longitudinal. Jadi cukup tebal. Karena dia 2 perlindungan, ada yang sirkuler, ada yang longitudinal yang berdirinya. Ini semua masuk di tunika muskularis. Lalu luarnya sekali adalah tunika serosa atau pembungkusnya. Di kandung empedu dan esofagus, tunika serosanya kelihatan tipis, tapi di bagian dari duodenum, ilium misalnya gitu, semua bagiannya tunika serosanya agak tebal dan kelihatan cukup lebar. Kenapa? Karena dia bergabung dengan mesenterium. Ya, udah belum anatomi organ dalam? Ya, jadi ada mesenterium. Nah, itu adalah bagian dari tunika serosa usus. Tapi kalau yang lain mulai dari esofagus sampai ini ada semua serosanya karena semua benar-benar 4 lapisan. Tapi serosanya ada yang tebal, ada yang hanya tipis, kayak di kandung empedu ini tipis. Jadi kantungnya itu tipis gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Sudah semua? Sudah jelas ya? Oke, ya ini kita oh ya, saya lupa memberikan indikator penilaian ya. Indikator penilaian dari histologi adalah ya post test 20%, laporan praktikum 20%, lalu ujian praktikum atau responsi 60%. Ini jadi totalnya 100% dan nilai batas maksimal minimal lulus adalah 65. Ya, jadi kalian nilainya harus bagus. Oke, sebentar lagi kalian boleh mulai praktikum. Lalu setelah itu kita akan post test, kita akhiri dengan post test. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau gitu kalian silahkan mulai praktikum. Syaratnya, ini kelompok yang sini, ini kelompok yang sini. Ya. Oke, baik. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah diberesin lagi mikroskopnya, terus kemudian pastikan preparatnya semua lengkap ya. Habis itu kita segera akan mulai post test. Dibungkus kembali ya mikroskopnya.